Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur telah menjadi penyebab timbulnya konflik atas tanah semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan atas tanah, namun ketersediaan tanah terbatas. Mengutip dari CNN Indonesia, Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU mengungkapkan terjadi peningkatan kasus sengketa tanah pasca penetapannya sebagai Ibu Kota Negara atau IKN. Terbukti, sejak ditetapkan Kecamatan Sepaku menjadi wilayah IKN, Pengadilan Negeri Kelas 2 Penajam telah menyidangkan sedikitnya 60 perkara gugatan lahan di daerah tersebut, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Permasalahan tersebut muncul karena banyak tanah yang tidak memiliki legalitas, kemudian oleh masyarakat dihidupkan sehingga terjadi saling mengklaim hak atas tanah. Penetapan sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur memicu kemunculan sengketa tanah di daerah tersebut. Kecamatan Sepaku juga merupakan salah satu daerah yang marak kasus tanah. Kecamatan ini merupakan satu dalam wilayah ibu kota negara. Kasus-kasus gugatan atas tanah yang tidak memiliki legalitas oleh masyarakat dihidupkan kembali setelah pemerintah menetapkan IKN di Penajam Pasir Utara, sehingga banyak yang mengklaim tanah tersebut tanpa adanya legalitas yang valid. Contoh kasus sengketa tanah yang terjadi pada kawasan IKN yaitu kasus antara pemerintah dengan keluarga besar Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Menurut pihak pemerintah, tanah tersebut merupakan milik negara. Namun, lahan untuk membangun IKN yang terbentang di sebagian Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja itu kini diklaim keluarga besar dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Bahkan, bukan sekedar klaim belaka, 6 pemangku hibah Grand Sultan memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah tersebut yang tertuang dalam keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai. Sama sekarang nggak ada sama sekali, baik tertulis maupun lisan nggak ada penyampaian. Artinya untuk sama-sama duduk satu meja membicarakan IKN itu. Nah, inilah yang kami tunggu-tunggu. Artinya mudah-mudahan, memang kami tahu itu hak dari pemerintah pusat daerah, hak prerogatif mereka. Tapi kami sebagai kesultanan, kebetulan di tanah pengusaha kami, di tanah hukum kami ya, kami apakah lebih baik kita juga sama-sama bicarakannya. Kalau memang itu pemerintah yang beradab, bertata krama, barangkali itu. Sehingga pada Citizen Project kali ini kami akan mendiskusikan dan menentukan apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk menghentikan adanya permasalahan sengketa lahan yang marak terjadi saat ini, seperti masalah sengketa lahan antara pemerintah dan warga setempat. Terkhusus pada contoh kasus kali ini yaitu kasus pemerintah dengan Kesultanan Kutai Ing Martadipura, sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan yang ditimbulkan dari kasus sengketa tanah yang terjadi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN. Pada contoh kasus pengklaiman tanah yang terjadi di Ibu Kota Negara baru tersebut, terdapat kebijakan alternatif dalam penyelesaian permasalahan. Di antaranya yaitu litigasi, di mana litigasi merupakan jalur yang ditempuh melalui badan peradilan. Bukan hanya itu saja, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan bentuk non-litigasi, seperti melakukan perdamaian dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Di mana penyelesaian sengketa tanah di Indonesia saat ini masih banyak ditempuh melalui badan peradilan atau litigasi, dibandingkan melalui musyawarah atau non-litigasi. Adapun hal yang harus dimiliki dalam status kepemilikan tanah yang mendapatkan pengakuan hukum, yaitu keseluruhan hak atas tanah harus dibukukan dalam bentuk sertifikat
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dari kedua kebijakan yang ditawarkan, cara non-litigasi melalui mitigasi merupakan yang paling baik dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini. Selain karena posisi masyarakat yang masih kental dengan kearifan lokal, serta cara ini dapat lebih menjaga hubungan kekerabatan. Cara non-litigasi mediasi juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga menghasilkan win-win solution antar pihak yang berseteru. Dalam mekanisme penyelesaian menggunakan cara ini, perlu dimasukkan nilai-nilai kearifan lokal untuk mencapai tujuan dari non-litigasi mediasi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini, yaitu antar kesultanan dengan pemerintah. Namun tetap perlu mengakomodasi nilai-nilai lain dalam pengaplikasiannya, seperti nilai norma, asas, konstitusi, serta tradisi yang memperhatikan hak untuk memperkuat bukti hak milik, yaitu dengan adanya bukti konkret seperti kepemilikan sertifikat tanah. Sebelum melaksanakan mediasi, semua pihak harus mengetahui apa itu mediasi. Menurut Christopher Wemore, mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan semua pihak dengan dibantu oleh mediator. Ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator, hakim, dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Pada masalah sengketa tanah, sebelum melakukan mediasi, semua pihak harus tahu hal-hal apa saja yang harus dimiliki agar dapat dianggap sah di hadapan hukum tentang kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kita bisa mengadakan sosialisasi dengan tujuan mengedukasi masyarakat atau tokoh masyarakat tentang kepemilikan tanah yang sah di hadapan hukum, seperti memiliki sertifikat hak atas tanah, karena melalui pendaftaran tanah dapat diketahui siapa yang sah sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, masyarakat juga harus diberi edukasi tentang apa itu mediasi, tata cara melakukan mediasi, bagaimana proses berjalannya mediasi, serta alasan perlunya dilakukan mediasi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat atau tokoh masyarakat.